Shalom Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Mari kita simak bersama Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus Hamasiah sendiri atau Tuhan Yesus Kristus untuk para muridnya, termasuk untuk kita di masa sekarang ini. Bahwa jika kita ingin supaya orang lain melakukan sesuatu kepada kita, jika ingin orang lain berbuat sesuatu dalam hidup kita, maka kita harus melakukan terlebih dahulu kepada orang lain tersebut. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini ingin untuk didengarkan. Kita juga ingin diperhatikan oleh orang lain. Kita ingin dihargai oleh orang lain. Tentu kita semua juga ingin diperlakukan dengan ramah, dengan baik oleh sesama kita. Kita juga tidak ingin dibeda-bedakan dengan orang-orang lain. Kita ingin disejajarkan, tidak dipandang sebelah mata karena warna kulit kita, warna rambut kita, atau karena status ekonomi kita, suku kita, ras kita, agama kita. Kita menghendaki demikian, Bapak Saudara. Namun sayangnya banyak orang yang hanya ingin orang lain berbuat sesuatu untuknya. Sayangnya begitu banyak orang lain yang pandai menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu kepadanya, tetapi dirinya sendiri tidak mau melakukan hal tersebut untuk orang lain. Ini yang sangat disayangkan, Bapak Saudara. Betapa banyak di antara kita sebagai orang tua, kadangkala tanpa kita sadar, kita menghendaki, kita menuntut anak-anak kita untuk bisa mendengarkan perkataan kita, menuruti nasihat kita, menghormati kita sebagai orang tua. Tetapi sayangnya kadangkala kita ini lalai, Bapak Ibu Saudara, untuk kita ini menghormati anak kita, untuk mengasihi mereka, untuk mau mendengarkan mereka, untuk punya waktu buat mereka. Itulah yang kadangkala terjadi. Kadang-kadang kita juga ingin supaya orang lain bersikap, bertutur kata yang lembut dan sopan kepada kita, dengan nada bicara yang baik, yang nyaman didengarkan di telinga dan di hati kita. Tetapi sayangnya kadangkala justru kita tanpa sadar berbicara dengan nada yang tinggi, nada yang ketus, suka marah-marah, membentak orang-orang lain. Kita ingin direspon kadangkala ketika kita mengirimkan pesan, baik itu pesan tulisan ataupun pesan suara lewat ponsel kita. Kita ingin supaya segera dibaca, kemudian kita ingin supaya segera dibalas. Namun kadangkala kita ini lalai. Kadang kita hanya membacanya, kemudian meninggalkannya begitu saja, hanya dibaca dan kita tidak membalasnya, kita tidak meresponnya. Kita kadangkala juga ingin supaya orang berterima kasih, Bapak Ibu, atas apa yang telah kita perbuat kepada mereka, apa yang kita kerjakan buat mereka, apa yang kita berikan buat mereka. Namun sekali lagi kadangkala kita ini lalai, kita ini lupa untuk melakukannya terlebih dahulu. Lalu apalagi, Saudara, kadangkala kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita ingin supaya orang tersebut mengakui kalau dirinya salah, perkataannya keliru. Kita ingin mereka meminta maaf kepada kita. Tetapi sayangnya jangankan minta maaf, banyak orang untuk mengakui kesalahannya itu satu hal yang sangat sulit, sangat tidak diinginkan, sangat sukar baginya. Dan yang terjadi adalah orang kemudian cari alasan untuk pembenaran diri, demi menghindari bahwa dirinya bersalah, untuk menutupi kesalahan sebetulnya. Kadangkala Bapak Saudara, orang juga ingin dan pandai melihat kesalahan orang lain.
Jangankan dicari-cari kesalahannya, Pak Saudara. Melihat kesalahan itu begitu gampangnya kita ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gampang melihat kesalahan, kemudian kita menjadi ahli-ahli yang bisa dan ingin memberi kritikan kepada mereka. Tetapi sayangnya kadangkala kita ini sulit untuk melihat kekurangan diri sendiri, kesalahan kita sendiri. Kita menjadi orang yang mudah tersinggung, kita mutung, gampang ngambek ketika diingatkan, dinasehati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, keegoisan yang semacam inilah yang sering menjadi pemicu pertengkaran, yang membuat kadangkala sebuah relasi, sebuah hubungan menjadi retak bahkan hancur. Baik relasi di dalam rumah tangga, di dalam persahabatan, di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, bahkan bisa juga terjadi di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua dan keempat, di sana dinyatakan bahwa manusia di akhir zaman itu akan menjadi pecinta diri sendiri. Mereka akan menjadi pecinta uang. Mereka menjadi orang-orang yang suka membual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh. Monggo Pak. Monggo. Iya, monggo Pak. Itulah yang terjadi Bapak Saudara, kadangkala orang tanpa sadar memenuhi apa yang sudah dinubuatkan atau dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di kepada Timotius, Bapak Ibu, maksud saya. Mereka menjadi orang-orang yang apa tadi, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim atau Tuhan. Tapi kita dinasehati supaya jangan masing-masing ini memperhatikan diri sendiri. Kita diajar untuk memperhatikan orang-orang lain juga. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Paulus menuliskan itu di Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca di 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Dan kamu, hai saudara-saudara, janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Kita menghendaki orang lain untuk berbuat baik kepada kita, mengatakan perkataan yang baik kepada kita, tetapi kadangkala kita lalai untuk berbuat baik bagi mereka. Namun Tuhan ingatkan lewat Paulus bahwa kita tidak boleh tawar hati untuk berbuat baik. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik kepada seseorang, belum tentu perbuatan baik kita ini dihargai, belum tentu diresponi dengan baik, belum tentu mereka membalas kebaikan kita. Tetapi tidak masalah Saudara, teruslah berbuat baik. Dan saya percaya Tuhanlah sendiri yang akan membalas kebaikan kita. Saya percaya orang-orang lain nanti yang akan membalas perbuatan baik kita. Oleh karena kita tahu, kita menyadari, kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang dalam kehidupan dan pelayanan Bapak Saudara semua. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Amin.